Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe pasal 4 ayat 36 sampai 37 dilanjutkan dengan ayat 52 sampai 59. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah bala tentara dihimpun seluruhnya, maka berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Pagi-pagi benar, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, dalam tahun 148, bangunlah mereka semua untuk mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah korban bakaran baru yang telah dibuat mereka. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti dahulu, waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi dengan gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah serta melambungkan lagu pujian ke sorga kepada yang memberikan hasil baik kepada mereka. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah korban bakaran, korban keselamatan, dan korban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar. Sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap jemaah Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya,
sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Rumah Tuhan, Rumah Doa. Di zaman Yesus, perjalanan ke Bait Suci untuk beribadah adalah perjuangan yang tidak begitu mudah. Tiada jalan raya. Orang biasa mungkin akan berjalan kaki atau menunggang keledai melewati gurun. Hanya segelintir orang bepergian dengan nyaman, meski itu tidak berarti orang akan pilih membawa hewan korban dari rumah sampai kota suci Yerusalem. Akan lebih mudah membawa uang lalu membeli domba atau merpati di sekitar Bait Allah. Demikian tercipta sejenis sistem ekonomi di sekitar tempat peribadatan. Orang Yahudi pada saat itu cukup maju dalam perdagangan. Melintasi Yudea, mereka tersebar di berbagai daerah di Timur Tengah. Ketika tiba di Yerusalem, mereka tidak akan langsung pergi ke Bait Allah karena perlu beristirahat. Maka terbentuklah losmen, restoran, dan lain-lain. Lama-kelamaan, yang utama bukan lagi untuk tujuan rohani sosial, tetapi kepentingan bisnis. Arah hati para pelaku bisnis bergeser dari Tuhan pada laba. Yesus mengoyakkan sistem ini. Saudaraku terkasih, sering terjadi bahwa teks Injil hari ini dijadikan dasar dan pembenaran tindakan kekerasan. Kekerasan tidak pernah boleh menjadi pilihan sebab ia adalah alat penindasan. Sekali menggunakannya, manusia kehilangan kemanusiaannya dan menjadi monster. Manusia harus menggunakan daya budi dan hati, kebenaran dan kasih di dalam setiap usahanya. Yesus dengan ini mengajarkan kita nilai keberanian dan kekuatan untuk membela kebenaran. Ketika Bait Allah dipergunakan tidak lagi untuk doa, maka harus ada yang mengembalikannya ke fungsi sebenarnya. Hati pun adalah Bait Allah, tempat kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Sering bait hati itu tidak lagi menjadi tempat untuk doa, melainkan untuk mengukur keuntungan, kesenangan, dan semua hal yang dapat diperoleh, yang sesungguhnya membuat orang makin jauh dari Tuhan. Marilah menjaga hidup doa dan hati. Buahnya ialah ketenangan, kekuatan, dan sukacita rohani. Semoga Tuhan menyucikan dan melindungi kita hingga selamat melewati hari-hari pandemi ini, sebab Ia mengasihi dan menebus kita sekalian. Semoga demikian. Amin.